Pagi. Pagi. Oke, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Aku Banu. Baru rumahnya di mana? Ini di Jalan Mampang sebelah. Kalau boleh tahu juga, kamu kerjanya apa sekarang? Bagian siang di akuntan. Gimana kabarnya hari ini, Banu? Kurang baik sih karena ada beberapa bagian yang bikin stres gitu. Sebelumnya apakah kamu pernah ke konselor? Pasti kalau misalnya datang ke konselor itu pasti ada yang mau diceritain ya? Iya, bener. Boleh dimulai, Banu, kalau misalnya ada yang mau diceritain? Oke, saya merasa tuh akhir-akhir ini pekerjaan saya itu semakin menumpuk. Sementara tuh di rumah saya juga harus mengurus keluarga. Jadi ya seolah saya tuh gak punya waktu untuk diri saya sendiri. Jadi yang karena kayak cuma ada waktu untuk pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Jadi gak ada untuk diri sendiri. Oke, terdengar sangat melelahkan ya, Banu. Gimana kalau apa yang kamu lakukan kalau kamu sedang ada di posisi ini? Kalau itu sih saya biasanya itu mencoba menyelesaikan pekerjaan secara sekaligus. Jadi mana kalau ada pekerjaan yang banyak, saya nggak langsung mengerjakan itu di hari itu juga. Jadi tapi untuk sekarang ini rasanya itu nggak mungkin dan saya sering marah ataupun merasa putus asa sendiri. Perasaan kamu itu sangat wajar karena memang kalau banyak banget hal yang harus kita kerjakan itu cukup membuat kita kelelahan. Kalau boleh tahu, kamu punya nggak orang-orang terdekat kamu atau orang-orang yang kamu percayai? Kalau orang terdekat sih sudah pasti keluarga saya sendiri ya. Karena keluarga saya sendiri itu mendukung apapun yang saya lakukan. Tapi saya tuh jarang berbicara juga sama mereka soal masalah-masalah yang saya hadapi. Karena saya merasa saya harus mengerjakan mereka. Saya bisa memahami kenapa kamu berpikir seperti itu. Perasaan kamu itu wajar kok, Banu. Tapi terkadang kita butuh berbagi cerita atau berbagi beban kepada orang-orang yang kamu percayai atau orang-orang terdekat kamu. Bagaimana kalau kita bahas hal yang menjadi prioritas kamu saat ini? Baik, jadi saya rasa tuh pekerjaan saya itu adalah prioritas utama bagi saya sendiri ya. Karena ini udah pasti menyangkut stabilitas keuangan dari keluarga saya sendiri. Tapi saya juga merasa tuh kayak nggak adil sama diri saya sendiri jika mengabaikan kebutuhan pribadi saya. Banyak sekali keseimbangan adalah kunci. Bagaimana kalau kamu coba jatuh akal? Nah, benar sekali. Keseimbangan itu adalah kuncinya, Banu. Dimana kalau kita mencoba membuat jadwal antara pekerjaan kamu, diri kamu sendiri, dan sebagainya. Itu terdengar seperti ide yang bagus, ide yang baik. Tapi saya tuh takut kalau saya itu nggak bisa menepati jadwal tersebut karena dari kondisi saya yang lagi sibuk-sibuknya. Tidak perlu khawatir jika apa yang kamu rancang itu tidak sesuai dengan awalnya. Yang terpenting kamu sudah mencoba untuk membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Misalnya dengan 15 menit untuk diri kamu sendiri tanpa ada gangguan dari orang lain. Apakah dengan 15 menit itu cukup untuk diri kamu sendiri? Mungkin saya bisa mencobanya ya, tapi kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan dalam waktu 15 menit itu? Dalam waktu 15 menit itu, kamu bisa pakai untuk diri kamu sendiri dengan mendengarkan musik favorit kamu atau film-film favorit kamu, atau bahkan mungkin dengan berjalan-jalan mencari udara-udara di luar. Dengan begitu, apakah menurut kamu itu udah cukup untuk memprioritaskan diri kamu sendiri? Seharusnya sih cukup
juga ya, dan juga saya tuh bukan orang mendengarkan musik juga untuk film. Nah dengan saya mendengar musik yang untuk film, saya merasa tuh agak relax. Jadi mungkin 15 menit itu akan saya gunakan untuk menonton film ataupun mendengarkan musik. Bagus sekali. Mungkin selanjutnya saya ingin kamu mencoba untuk berbagi cerita dengan orang-orang terdekat kamu atau dengan orang-orang yang kamu percayai. Saya akan mencobanya nanti setelah saya pulang. Tapi bagaimana jika kalau saya sudah membicarakan masalah saya, tapi orang itu tuh nggak mengerti perasaan saya? Gak apa jika orang lain tidak langsung paham dengan apa yang sedang kamu rasakan, karena orang lain juga tidak perlu harus memahami masalah kamu saat itu juga. Dengan berbagi cerita dengan konsisten, mungkin baru mereka akan mengerti gimana rasanya menjadi posisi kamu saat ini. Oke, baik. Saya akan mencobanya nanti setelah saya konseling dari sini, dan saya merasa lebih tenang setelah saya berbicara masalah saya. Oke, sebelum sesi ini berakhir, ada hal lain lagi nggak yang mau kamu ceritain kepada saya? Ada. Kalau boleh tahu, apa hal lain yang mau kamu ceritakan kepada saya? Jadi ini menyangkut hubungan saya dengan pasangan saya. Dan di belakangan ini tuh saya sama pasangan saya itu agak sedikit renggang. Saya dengar kamu sedang ada jarak ya dengan pasangan kamu. Boleh diceritain lebih lanjut? Iya benar banget. Jadi yang dari tadi saya ceritakan kalau pekerjaan saya itu banyak banget. Jadi kami tuh sering bertengkar perihal waktu yang tidak bisa dibagi gitu. Dan saya merasa kalau dia itu nggak bisa mengerti gitu dengan pekerjaan saya yang terlalu banyak. Oke, itu pasti sulit ya. Kamu harus menjaga pertanggungjawaban kamu atas pekerjaan kamu dengan menjaga hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kalau boleh tahu, apa sih pemicu pertengkaran kalian? Pasangan saya itu sering sekali mengeluh kalau saya itu kurang ataupun jarang meluangkan waktu untuknya. Saya suka pulang terlambat, lalu di akhir pekan tuh kadang juga saya nggak pulang. Jadi itu yang memicu pertengkaran antara kita berdua. Sepertinya pasangan Anda merasa kalau dia itu kurang perhatian ya. Gimana caranya kamu menyikapi sikap dia yang seperti itu? Sejujurnya saya juga merasa bersalah dengan dia yang saya itu kurang ada waktu itu. Tapi di sisi lain saya tuh nggak punya pilihan lagi. Tuntutan pekerjaan itu sangatlah tinggi gitu. Wajar jika kamu merasa seperti itu. Tapi ketika kamu menjelaskan tentang pekerjaan kamu, gimana respon pasangan kamu? Dia sih selalu bilang dia tuh mengerti pekerjaan saya, tapi tetap aja dia merasa kecewa karena saya tidak ada untuknya, katanya kurang ada waktu lah, kalau dari pekerjaan lah, prioritasnya pekerjaan lah, dan sebagainya. Jadi meskipun pasangan kamu ngerti, mungkin kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Jadi menurut kamu, apa sih yang pasangan kamu mau dari kamu? Saya rasa sih dia tuh menginginkan kalau saya tuh selalu ada di dekatnya gitu. Jadi kayak kita quality time seperti nonton film, berjalan bersama-sama, mandi sama bersama gitu.
sekali lagi nih, saya juga khawatir kalau misalkan saya tuh nggak bisa konsisten dengan jadwal yang sudah saya buat dengan pasangan saya. Itu tantangan yang bisa kita lakukan sama-sama kok. Gimana kalau misalnya kamu meluangkan waktu dalam satu malam di saat kamu sedang libur atau sedang tidak ada pekerjaan? Mungkin saya bisa mencoba itu ya, jadi nanti saya akan mencoba memberitahu kantor kalau saya meminta satu malam untuk saya berbeda dengan karyawannya dan tidak ada yang mengganggu saya dan juga pasangan saya. Langkah kecil seperti itu bisa menjadi dampak besar loh. Selain itu, apakah pasangan kamu pernah berbicara terbuka dengan perasaan kamu satu sama lain yang tidak menyalahkan satu sama lain juga? Tidak sering sih, biasanya kalau kita berbicara itu tapi malah berhubungannya itu jadi argumen. Jadi kita saling menyalahkan satu sama lain dan itu menjadi pemicu terjadinya perpecahan antara kita berdua. Langkah kecil seperti itu bisa menjadi dampak besar loh. Mungkin kita bisa menggunakan pernyataan kayak saya merasa gini-gini daripada dengan pernyataan kayak aku selalu gini-gini. Nah mungkin dengan itu bisa mengurangi kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu. Boleh saya ingin tahu bagaimana cara Baik, misalnya Anda bisa mengatakan, maaf ya, baik, misalnya Anda bisa mengatakan, saya merasa sedih karena tidak bisa menghabiskan waktu lebih sering lagi kayak dulu. Daripada kamu bicara kayak kamu selalu bilang saya sibuk gitu. Gimana menurut kamu? itu kayak pendekatan lebih lembut ya, saya rasa itu bisa membantu untuk lebih mengerti sama lain. Bagus jika kamu mempraktikkan cara ini. Dengan begitu, pasangan kamu akan merasa lebih didengar. Begitu sebaliknya, kamu juga akan mengundang pasangan kamu untuk berbagi cerita tentang perasaannya. Gimana menurut kamu dengan menggunakan langkah-langkah ini? Kayak bahasa yang terlalu lengkapnya, saya merasa ada hal-hal lain saya akan mencoba meluangkan waktu dan berbicara lebih baik dengan pasangan saya sendiri. Itu langkah yang baik. Ingat ya, perubahan itu membutuhkan waktu. Jadi perubahan itu tidak langsung kelihatan. Nah, kamu juga jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Jika nanti hasilnya tidak langsung maksimal, kamu stop untuk keras pada diri kamu sendiri. Kita bisa mengatur jadwal untuk pertemuan selanjutnya jika kamu masih ingin mengevaluasi bagaimana perubahannya. Terima kasih, saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba memperbaiki hubungan kami kali ini. Sama-sama, saya sangat senang membantunya. Sampai jumpa. A few moments later.